Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat YouTube, kali ini kembali lagi bersama Tabung Pot Sederhana Rumahan. Di kali ini saya membahas tentang cacing yang ada di dalam pot tanah. Banyak yang bilang bahwa cacing itu di dalam pot sangat berbahaya, alias bisa memakan akar tanaman, mengganggu pertumbuhan akar dan mengganggu pertumbuhan tanaman. Nah, kali ini saya akan memperlihatkan banyak tanaman saya di sini yang isinya juga ada cacing seperti ini. Cacing dalam pot. Kalau menurut saya sih ini cacingnya bukan mengganggu sebenarnya, tetapi cacing ini membantu untuk menggemburkan tanah agar tanah subur dan tanaman juga bisa nutrisinya, mengambil nutrisi sisa-sisa dari kotoran cacing tersebut. Ini di dalam pot ini bukan hanya satu, tetapi juga ada banyak, sudah beranak pinak dia. Ini juga ada, ini anaknya. Ini bukan saya masukkan ya, tapi saya memasukkannya ketika menanam ini. Ini dia kerdil. Ini dia ketinggalan oleh ini kelengkeng merah. Lantaran saya memilihnya kemarin ketika disambungannya sambung atas yang paling besar dibanding sambungan bawah. Sambungan atas paling besar karena sambungan atas paling besar stresnya, maka tumbuh akar di dalamnya. Tumbuh akarnya ini, jadi lambat pertumbuhannya. Jadi beda dengan ini memiliki batang bawah yang besar dan etres yang kecil, jadi dia subur, akar tidak tumbuh. Sementara ini lambat pertumbuhannya karena akar keluar dari sambungannya. Ini jenis mata lada dan ini kelengkeng merah. Nah, untuk cacing mungkin ya cacing akan memakan tanaman akar di dalam ini, dalam pot, tetapi itu ketika makanan si cacing telah habis di dalam pot ini. Kita nggak ada memberi pupuk seperti pupuk kandang, pupuk kompos, ataupun pupuk sisa makanan. Oleh dari itu, makanan si cacing habis dari tanah di dalam pot dan memakan akar. Tapi akar di sini bukan berarti akar yang besar ya, atau akar yang udah tua, tetapi akar yang udah lapuk. Akar yang udah lapuk yang akan dimakan oleh cacing. Untuk itu saya memberinya 2 minggu sekali, yaitu tai kambing yang dihaluskan dan saya siram ke sini. Ini selesai penyiraman, makanya semua cacing keluar untuk makan kotoran yang dari kambing itu. Ini saya kasih air ya, saya haluskan, saya kasih air agar cepat terserap oleh tanah. Ini semuanya bercacing. Ini banyak yang bilang kalau cacing itu tidak subur tanaman. Coba lihat tanaman saya, alhamdulillah subur, malah ada yang berbuah juga, berbunga, berputik, subur. Nih,
jambu. Ini jambu malahan 2 bulan setelah panen dia langsung berbunga lagi. Kemarin di sini dia bunganya, buahnya. Nah, pertunas baru. Ini baru. Nah, ini jeruk kasturi, berbuah juga dia. Nah, berbunga, belimbing. Ini semua banyak cacingnya ini. Ada cacingnya besar, ada yang sudah beranak pinak. Karena dia nyaman di sini, karena saya terus memberi 2 minggu sekali tai kambing yang telah saya haluskan dan saya beri air. Mungkin kalau saya tidak memberinya, mungkin ya dia juga memakan akar tanaman saya sehingga tanaman saya kering, layu, dan mati. Oleh sebab itu, sebaiknya dipupuk lah. Jangan hanya pupuk buah saja, jangan hanya pupuk kimia, tapi juga diberi pupuk kandang, pupuk kompos, atau sisa-sisa makanan. Karena kalau kita hanya memberi pupuk buah seperti pupuk kimia, itu pertama tanah dia akan cepat mengeras padatnya. Yang kedua, cacing juga tidak suka memakan zat kimia atau pupuk kimia, sehingga dia memakan akar-akar ini nanti, akar-akar yang sudah rapuh, yang sudah tua gitu. Nah, dan lama-kelamaan dia masuk ke batang, dan itulah dia menghabiskan semuanya akar. Nah, lihat ya, ini semua ada cacingnya. Ini ada cacing, tak ada yang tak ada cacing, karena saya mengambil tanah ini di tempat sampah pembakaran, bukan saya beli ya. Kalau saya beli mungkin orang disaringnya atau di halusnya, disaring, dihaluskan, atau diseleksi lah ibaratnya tanah itu ya, dari batu-batuan, dari cacing. Ini juga ada di dalam ini baterai bekas, terus paku berkarat juga ada, tapi alhamdulillah nggak ada yang membuat tanaman saya menjadi sakit atau layu atau mati. Nah, nih cacingnya keluar nih. Nah, ini baru keluar nih, karena dia saya beri pupuk tai kambing, makanya dia makan langsung. Nah, coba kita siram ya. Ini pot sekitar 35. Ini 35, dan itu 35, dan itu 40 literan. Itu satu gayung tai kambing yang telah saya haluskan. Dan juga tai kambing ini bukan hanya untuk kita memberi makan si cacing saja, tetapi juga membantu menyuburkan tanaman. Itu juga ada sebenarnya, tapi ada kait yang menghalang. Nih, mata lada saya rimbun sekali. Ini sekitar umur berapa nih? 8 atau 9 bulan nih. Cabang 2. Saya tekankan sekali lagi ya, bahwa cacing itu sebenarnya tidak merusak tanaman yang di dalam pot apabila kamu tidak memberinya nutrisi atau makanan di dalamnya. Kamu hanya memberi NPK, zat kimia, pupuk kimia, MKP atau KCL. Makanya cacing akan memakan perakaran pada tanaman yang telah rapuh. Itulah penyebabnya tanaman menjadi layu, lambat, kerdil, karena cacing yang memakannya. Ini kerdil bukan berarti
banyak cacing ya, karena kecacingan itu. Tetapi kan ini saya bilang bahwa sambungan atasnya paling besar dibandingkan sambung di bawah. Seperti ini kan di bawah yang paling besar nih, ini sambungan atasnya yang kecil, jadi akarnya tidak keluar. Kalau seperti ini dia addressnya besar di atas, sehingga dia memperlambat tumbuh akar di sana dan lambat pertumbuhannya. Baiklah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.